semangat bekerja, dan pantang menyerah. Itulah sosok Bapak Abdul Hadi atau yang biasa dikenal dengan nama Bapak Gundul. Beliau merupakan penjual mandai crispy gundul, pendatang baru yang sukses di daerah Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Usaha tidak mengecewakan hasil. Itulah kata yang cocok untuk Bapak Abdul Hadi dalam mengembangkan usahanya sampai sekarang. Dulu, Bapak Abdul Hadi boleh dikatakan tidak mempunyai apa-apa sebagai pendatang baru. Bahkan, beliau mengontrak dan bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi kehidupannya. Pada tahun 2016, beliau mulai mengembangkan usaha dengan menjual mandai dengan modal awal Rp100.000. Kalau kita itu pertama kan pendatang baru di sini. Kita kan dulu supir. Setelah supir dipindah ke Balangan ini, kita di 2016 itu kita jadi buruh bangunan. Setelah jadi buruh bangunan, kan istri di rumah sama anak. Jadi nggak ada kerjaan. Jadi kita suruh dulu jual cendol di depan rumah nih, depan mertua. Setelah itu coba-coba, ternyata hasilnya itu kadang mencukupi masih untuk biaya sehari-hari kita. Sedangkan baru bangunan, terkadang ada pekerjaannya kita kerja, kalau nggak ada kita nggak kerja di rumah. Jadi sedangkan kita waktu itu kita ngontrak rumah, masih ngontrak, nggak bisa di rumah sendiri. Jadi setelah itu tuh kita lihat-lihat potensi alam di sini nih, apa yang ramai dijual orang. Ternyata di sini nih yang dulu tuh orang jual mandai yang toplesan. Kita coba dari awal, modal awal 100.000 jual yang toplesan. Ternyata dari satu hari sampai satu minggu tuh nggak ada laku-laku. Setelah dari awalnya hari Kamis kita jualan sampai Kamis depannya satu minggu sudah nyampuk hari bertemu satu minggu. Ternyata di situ tuh nggak ada laku-laku. Ternyata di hari Jumatnya ada laku, cuma 1 toples 10.000. Seperti pepatah mengatakan, lelaki yang sukses terdapat wanita yang hebat di belakangnya. Ya, seperti Ibu Jumiati merupakan sosok istri pendukung dalam berkembangnya usaha mandai sang suami hingga sekarang. Perjuangan awal usaha beliau bersama istri tidak semulus yang ditargetkan. Namun, dengan beriringnya proses dan usaha yang terus dikembangkan, mulai meningkat dari hari ke hari. Dengan alat pembuatan yang terbatas, hal itu tidak menjadikan Bapak Abdul Hadi patah semangat untuk terus berusaha. Itu sebelum kita dari awal produksinya keripik mandai itu kita nggak ada punya spinner yang pengering minyak, peniris minyak itu. Itu tuh kan dari awal kita usaha itu kita setelah kita cerita sedikit dari pemotongan kulit buah tadi, cempedak yang sudah difermentasi tadi kita dipotong. Setelah dipotong kita cuci bersih, kita rendam, hilangkan rasa asinnya. Setelah itu dicuci lagi, kita peras sama kain. Kita bikin peras, menghilangkan kadar airnya tadi. Setelah diperas,
baru digoreng, dicampur sama bahan bumbu tadi. Nah itu tuh kita nggak ada punya alat, belum, masih manual semua. Jadi setelah kita pakai penggorengan tadi, kita untuk pengeringan penyerapan minyak tadi kita beli tisu. Jadi pakai tisu aja yang untuk penyerapan minyaknya. Jadi kalau sampai saat ini alhamdulillah sudah kita dari bantuan dari perusahaan, dari PT Adaro, kita kan lomba bisnis, dapat lomba bisnisnya tadi. Jadi dalam lomba bisnis alhamdulillah kita bisa beli spinner. Nah itu. Jadi saat ini nih kalau untuk ketahanannya itu lebih lama lagi. Kalau untuk dapat bantuan dari PT Adaro, kalau untuk penghargaan kita cuma lomba bisnis saja. Cuma lomba bisnis itu sifatnya produk ini dipresentasikan sama juri. Awal-awalnya kita daftar dulu ke Lengbe di Sanggamat. Di situ tuh ada kompetisi lomba bisnis. Nah, lalu kita gabung sama Lengbe, daftar. Setelah daftar Adaro Spekta. Di situ tuh kita coba daftar, alhamdulillah terpilih sebagai peserta lomba bisnis tadi di PT Adaro. Pas proses demi proses kita dipanggil ke kantornya Adaro di Dahai. Setelah itu tuh kita lomba di situ tuh ada orang 5 yang ikut lomba tadi. Setelah ikut lomba kita kadang nyangka pada kita tuh dapat penghargaan sama modal usaha. Setelah dipanggil ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, pas yang waktu itu tuh kita pas urutan yang nomor 5, ya kan, yang lombanya nomor 6, jadi nomor 5. Kita sebenarnya presentasi itu kan orangnya pendidikannya tuh, kalau teman-teman kita itu pendidikannya sudah luar biasa lah. Kalau kita ini pendidikan cuman hanya S2, SD kelas 2. Jadi kita kan presentasi itu cuman keyakinan kita sama kepercayaan diri kita yang ikut lomba tadi. Kalau untuk pendidikan sedikit pun kita kada masuk kriteria yang, kalau untuk bantuan dari itu pendidikan lah. Hingga sekarang produk Bapak Abdul Hadi sudah mulai dikenal masyarakat dengan nama merek yang unik dan bumbu yang khas buatan sendiri dengan berbagai macam varian rasa. Jadi inisiatif untuk usaha tuh kita dijual mandai. Jadi di 2017 itu sudah mulai jual mandai yang toplesan. Tapi yang untuk pengembangan usahanya, kan dulu kita tuh usahanya jualan mandai itu kan tahunya kalau orang oleh-oleh membawa yang toplesan itu kan susah. Jadi di situ tuh bila kita orang yang beli itu kadang tumpah. Jadi kita inisiatifnya ada dulu yang mandai crispy. Jadi untuk mandai crispy itu kita ada ide kita mau bikin keripik mandai. Nah, kalau mandai asal keripik mandai itu yang brandnya Gundul. Dulu kita kan syuting dari Trans 7. Jadi kan dibilang stem Trans 7 itu panggilnya itu dengan mudahnya Pak Gundul aja ya, biar mudah dipanggil. Jadi adanya keripik mandai Gundul tadi yang setelah syuting Trans 7 tadi. Jadi kalau untuk yang di brand nama keripik mandainya ini itu ada pelanggan kita beli ke tempat kita, Pak beli keripik mandai. Nah lalu kita kepikiran langsung membrand itu nama produk kita tuh keripik mandai Gundul. Kan sini Gundul mereknya, keripik mandai yang produknya. Jadi kita brand langsung Gundul keripik mandai. Jadi brand kita itu yang lebih kuatnya Gundul keripik mandai tadi. Kalau untuk kesulitannya segi ini kan kesulitannya kita produksi ini pasti kan peralatan. Kalau bahan baku lah pertamanya dulu. Ini kan bahan baku ini dari buah cempedak yang itu lagi, kalaunya tempat kita ini kan musiman buahnya itu tadi. Jadi kalau untuk musiman gitu kita perlu stok bahan baku. Jadi untuk pertama itu kita penyiapan bahan baku di stok banyak lah hitungannya, sampai
kesulitan kita yang kedua, yang tadi kan pertama bahan baku kesulitannya, kedua itu peralatan. Kalau peralatan pemotongan itu kita masih pakai pisau, masih manual. Jadi yang ketiganya untuk kesulitannya itu sama apa? Yang naik turunnya bumbu tadi seperti bawang merah, cabai itu kan sampai kalonya bawang merah itu sampai 35-45 sekilonya. Sama kalau cabai itu kalonya lagi sudah ada hama atau kendala dari sama petani itu yang susahnya. Itu tuh kalonya lagi naik-naiknya tuh sampai 100 lebih lah 1 kilonya cabai itu kendala kita. Keinginan dan semangat kerja beliau mampu mengembangkan usaha menjadi poin positif untuk masyarakat sekitar untuk dijadikan peluang bekerja. Kita awal pengupasan buah cempedak itu dibikin mandai. Kita dari 100 kilo sama kan 1 pikul itu bisa mencakup karyawan 1 orang. Tapi kalau lagi banyak panen raya itu mencapai kalau kita stok bahan baku itu untuk buahnya yang dibikin mandai tadi sampai 1 ton. Bisa lebih sampai 1,5 sampai 2 ton. Itu kita memerlukan karyawan sampai 2 sampai 5 orang. Itu untuk pembikinan bahan baku yang untuk buah jadi mandai yang difermentasi tadi kulitnya. Jadi kalau untuk karyawan kita produksi keripik mandainya, kalau untuk keripik mandai itu kita memerlukan karyawan yang pastinya dulu untuk pemotongan. Pemotongan itu kan kada mudah. Itu kan yang harus tipis, harus standar tipis, harus pemotongannya tipis, sama harus yang maksudnya itu standar sama ketipisannya itu harus rata. Itu yang satu karyawan kita. Kalau untuk karyawan kedua pengemasan, kan pengemasan itu perlu tuh, kan kita masih manual untuk pengemasan. Jadi untuk pengemasan itu kita perlunya karyawan 1 sampai 2 orang. Jadi kan dari pemotongan tadi 1, pengemasan 2, sama penggorengan jadi 2 orang sampai 3 orang lah untuk karyawan yang produksi tadi. Produksi yang dari pemotongan sampai penggorengan, pengemasan sampai pengemasan. Kalau keinginan ke depan tuh pasti kan kita maunya sukses, itu pasti. Sama kita lebih sukses, berkembang. Mudah-mudahan usaha kita ini bisa berkembang luas, khususnya di tanah air kita di Indonesia. Mudah-mudahan dengan usaha kita bisa berkembang ini bisa menyerap karyawan lebih banyak lagi, bahkan ribuan lah bisa bekerja sama kita. Mudah-mudahan keripik Bu Gundul ini bisa go internasional. Perjuangan beliau mungkin sempat diremehkan orang banyak, namun beliau mampu membuktikan bahwa usaha tersebut bisa sukses hingga sekarang.